Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Hati-hati dengan pikiran Anda. Tentunya kalimat tersebut sering kita dengar di beberapa acara televisi, terutama acara yang menampilkan acara mentalis ataupun acara-acara yang bernuansa dengan kekuatan pikiran. Apakah benar bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui pikiran atau disebut dengan mind to mind communication, atau lebih tepatnya disebut dengan telepati? Pada episode ini kita akan sedikit membahas tentang benarkah bahwa telepati itu ada dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Mari kita belajar bersama. Jangan skip dulu videonya dan kita putar dulu intronya. Istilah telepati berasal dari dua kata, yaitu tele dan pati. Tele berasal dari bahasa Yunani yang berarti jarak atau jauh. Kemudian pati berasal dari kata pati yang berarti perasaan ataupun pikiran. Dan jika disederhanakan, maka istilah telepati adalah sebuah kemampuan berkomunikasi jarak jauh tanpa menggunakan indera ataupun tanpa menggunakan alat komunikasi ilmiah yang ada sekarang. Itulah yang disebut dengan telepati, ataupun dalam istilah sederhananya adalah komunikasi dari pikiran. Itu yang disebut dengan telepati. Lantas apakah benar bahwa telepati atau kekuatan berkomunikasi dengan pikiran itu nyata dan benar ada di dunia? Yang mana kondisi-kondisi seperti itu biasanya kita sering lihat di acara-acara televisi, terutama yang berhubungan dengan the power of mind atau kekuatan pikiran yang dibawakan oleh mentalis-mentalis terkenal di dunia. Pada tahun 1882 ada seorang peneliti dari Prancis yang meneliti tentang bisakah manusia berkomunikasi melalui pikiran saja, dan di mana pikiran tersebut bisa terkoneksi dengan seseorang nun jauh di sana tanpa menggunakan indera, tanpa menggunakan komunikasi apapun. Dalam hal ini adalah alat komunikasi apapun, entah itu handphone, telepon, email, handphone apapun itu, yang jelas hanya menggunakan pikiran. Dalam ilmu komunikasi kita mengenal bahwa ada komunikator dan komunikan, di mana yang disebut dengan komunikasi adalah ketika komunikator memberikan umpan, lalu kemudian komunikan memberikan umpan balik. Dalam hal ini dia merespon apa pesan dari sang komunikator. Maka antara komunikator dan komunikan terjadi sebuah kesepakatan yang disebut dengan komunikasi. Baik itu komunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Lantas bagaimana kasusnya dengan kasus yang disebut dengan telepati? Apakah telepati itu sendiri bisa disebut komunikasi? Untuk menjawab hal ini, mari kita sedikit membedah tentang kekuatan otak manusia, di mana otak manusia itu sebenarnya memiliki gelombang-gelombang yang sangat rumit, di mana gelombang-gelombang tersebut memiliki neuron-neuron tertentu yang bisa terkoneksi satu dengan yang lain, dan diperkirakan memiliki miliaran sel di dalam otak manusia, dan setiap detik, sepersekian detik bahkan, mereka bisa bekerja dan berkoneksi satu dengan yang lain. Dan sampai saat ini ilmuwan masih dibuat tercengang dan sangat rumit kerja otak manusia. Jadi dalam otak manusia sebenarnya ketika manusia tersebut memiliki sebuah insting yang tajam, kemudian manusia tersebut memiliki sebuah ikatan batin yang kuat, maka secara tidak langsung otak manusia bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik ataupun gelombang radio yang sangat rendah, dan gelombang tersebut bisa dikirimkan kepada seseorang yang jauh entah di mana, dan itu disebut dengan telepati.
Artinya orang tersebut bisa mengirimkan sinyal dengan radio gelombang elektromagnetik yang sangat rendah, frekuensinya sangat kecil, kemudian dikirimkan kepada sasaran atau objek yang akan diberikan sinyal dari gelombang otak tersebut. Misalkan ada seseorang yang memiliki insting yang sangat kuat, A dan B. A berada di Amerika, kemudian B berada di Eropa. Tentunya ini sangat jauh lintas benua. Apakah bisa seseorang tersebut melakukan sebuah hubungan telepati? Jawabannya adalah bisa. Berikut adalah beberapa penelitian tentang bagaimana telepati itu bekerja. Nah, dari beberapa penelitian tersebut kita menemukan bahwa keilmiahan atau faktor ilmiah dengan cara kerja telepati itu sangat dimungkinkan. Karena memang pada dasarnya manusia itu memiliki insting atau memiliki perasaan-perasaan yang sangat peka. Permisalan suami dan istri, ibu dan anak, dan seterusnya. Misalkan anak merasakan hal yang tidak nyaman ketika dia bepergian karena tidak pamit ke ibunya atau bahkan sudah pamit ke ibunya. Dalam hal ini si ibu khawatir bukan main, sehingga anaknya secara tidak langsung menerima sinyal kekhawatiran dari ibu tersebut, walaupun anak itu berada di tempat yang jauh, bahkan entah di mana. Sehingga anak itu merasakan ketidaknyamanan dan bahkan ingin segera pulang menemui ibunya karena memang perasaannya tidak enak. Makanya biasanya di beberapa kasus ada orang-orang yang merasakan kegelisahan yang sama di waktu yang bersamaan dan di tempat yang berbeda. Ibu dan anak, kemudian suami dan istri, saya khawatir kepadamu. Apakah kau merasakan perasaan yang sama? Iya, saya merasakan perasaan yang sama denganmu. Itu yang disebut dengan telepati. Walaupun secara tidak langsung mereka tidak pernah berjanjian, mereka tidak pernah men-setting waktunya, tetapi seperti itulah gelombang elektromagnetik otak manusia. Karena memang instingnya sudah kuat, mereka sudah bisa berkomunikasi satu dengan yang lain yang disebut dengan mind to mind communication ataupun yang disebut dengan komunikasi antar otak. Dalam bahasa sederhananya atau bahasa teknisnya adalah disebut dengan telepati. Jadi bisa disimpulkan bahwa telepati itu nyata dan benar ada. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk melatih untuk bisa berkomunikasi melalui telepati? Jawabannya adalah dengan melatih konsentrasi kita dan sebisa mungkin kita rileks ketika melakukan itu. Misalkan Anda ingin melakukan atau berkomunikasi dengan orang yang Anda tuju, di mana orang yang Anda tuju itu adalah teman dekat Anda, kerabat Anda, saudara Anda, bahkan orang tua Anda atau pasangan Anda. Anda ingin mengirimkan gelombang otak kepada dirinya, entah itu apa, entah itu pesan ataupun beda pesan. Yang jelas Anda ingin melakukan sebuah komunikasi melalui pikiran. Anda harus melatih konsentrasi Anda terlebih dahulu, dan orang yang dituju itu harus sehat. Artinya harus sehat. Mereka dalam tanda kutip kedua orang ini nantinya akan menerima pancaran gelombang elektromagnetik yang rendah itu dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Artinya tidak ada rekayasa di antara mereka berdua. Sehingga secara tidak langsung gelombang otaknya itu bisa ditransmisikan. Jadi dia mengantarkan gelombang otaknya ke dia, dan dia pun merespon dengan umpan balik dengan gelombang otaknya yang bisa dia rasakan dengan perasaan yang sama, sehingga terjadilah sebuah telepati. Makanya kalau di film-film zaman dulu biasanya orang sakti mandraguna itu sebenarnya adalah telepati yang bekerja, karena memang orang zaman dulu itu kan konsentrasinya berbeda dengan orang zaman sekarang, di mana konsentrasi itu masing-masing orang berbeda tingkat konsentrasinya. Ada yang bisa rileks, ada yang tidak bisa, bahkan ada yang sangat lama untuk sekedar berkonsentrasi. Jadi kesimpulannya adalah telepati itu ada dan bisa kita latih, tergantung kepekaan kita terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh orang lain. Bahkan mungkin ketika kita sedang beribadah, kita sedang melakukan telepati dengan Tuhan Maha Esa. Seperti itulah, demikian kira-kira bagaimana telepati itu bekerja. Mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa merasakan atau setidaknya mendeteksi sinyal-sinyal positif dari alam dan juga dari Tuhan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini berkembang, like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.